Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas tentang jalur SNBT ya. Saya kutip langsung dari laman resminya ITS, its.ac.id. Kita akan mengupas terkait dengan bagaimana keketatan prodi di SNBT-nya ITS ya, Seleksi Nasional berdasarkan tes tahun 2024. Saya mulai dari data yang ada di layar ya, ini resmi yang ada di lamanya ITS, bahwasannya beberapa prodi itu memiliki daya tampung yang berbeda-beda ya. Kalau di layar ini terlihat Fakultas Sains dan Analitik Data itu paling tinggi itu ada di S1 Matematika dan S1 Kimia ya. Sedangkan yang paling rendah kuotanya itu di Sains Data hanya 12 saja. Kemudian di Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem itu paling tinggi ada Teknik Fisika dengan 80 dan paling rendah kuotanya itu ada Tekpang ya, Teknik Pangan 24. Di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian itu yang paling tinggi itu ada di Teknik Sipil 54, sedangkan yang paling rendah kuotanya itu di Teknik Geofisika hanya 27 saja. Kemudian di Fakultas Teknologi Kelautan, paling besar kuotanya itu ada di Prodi Teknik Sistem Perkapalan ya, Siskal 42, sedangkan yang paling rendah kuotanya itu di Teknik Transportasi Laut dan Teknik Lepas Pantai hanya 24 saja kuotanya. Kemudian Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas itu paling banyak kuotanya itu di Teknik Informatika ya, luar biasa 84, kemudian ada Teknik Elektro ya 72. Yang paling rendah itu ada inovasi digital hanya 12 saja. Kemudian ada rekayasa perangkat lunak, rekayasa kecerdasan artifisial juga hanya 18 saja. Ini fakultas baru ya, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Itu teknologi kedokteran 36, tapi S1 kedokteran ini baru dibuka tahun ini ya di SNBT hanya 15 saja. Kalau di SNBP kemarin kalau tidak salah 10, di SNBT nanti 15 saja. Kemudian di Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, paling besar ini di Desain Komunikasi Visual DKV sama Desain Produk Industri. Yang paling rendah kuotanya ini Manajemen Bisnis ya sama Desain Interior 36. Di Fakultas Vokasi paling tinggi ada Teknologi Rasa Otomasi ke rata-rata 52 ya. Yang di empat ini rata-rata 52 sehingga total yang nanti bakalan diterima di SNBT-nya ITS itu 2189. Nah, bagaimana potret keketatan prodi-prodi ini ya di ITS? Kita klik di keketatan. Nah, ini di Fakultas Sains dan Analitik Data itu yang paling ketat itu sains aktuaria, hati-hati ya. Sedangkan yang lainnya rendah. Statistika sedang. Jadi kalau nanti memilih prodi, paling tidak pilihan pertama itu kalau ambil yang tinggi gitu ya, maka pilihan kedua sebaiknya yang sedang atau yang rendah. Sehingga proporsi peluangnya itu lebih masuk dan lebih punya peluang untuk lolos. Jadi di Fakultas Sains dan Analitik Data itu yang paling tingginya, sains aktuaria, ini keketatan paling tinggi. Disusul S1 statistika, yang lainnya rendah. Artinya ini peluang tinggi ya yang lainnya. Kemudian di Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem itu yang tinggi, oh banyak sekali ya. Teknik mesin ini tinggi, teknik industri ini ketahanan tinggi, material ini tinggi, teknik juga tinggi. Yang rendah teknik fisika. Nah, yang teknik kimia ini sedang. Nah, ini data-data yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan pemilihan prodi. Kemudian di Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian ternyata rata-rata tinggi dan sedang ya. Teknik sipil tinggi, arsitek juga tinggi, teknik lingkungan tinggi, PWK juga tinggi lah. Teknik geomatika sama geofisika ini sedang. Nah, ini menjadi sebuah pilihan-pilihan alternatif bagaimana menjaga peluang tetap lolos ya, itu dengan memperhatikan keketatan prodi. Di Fakultas Teknologi Kelautan itu yang tinggi ada teknik perkapalan, sisanya sedang ya. Nah, ini juga peluang ya. Ada sistem perkapalan, ada teknik sistem perkapalan, teknik kelautan, teknik transportasi laut, teknik lepas pantai ini sedang. Artinya masih berpeluang lumayan ya kalau bisa bersaing di prodi yang keketatannya sedang. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ini hampir tinggi semua ya. Teknik elektro, biomedik, teknik komputer, informatika,
sistem informasi, teknologi informasi juga tinggi. Yang sedang hanya teknik telekomunikasi sedang. Nah, ini ada prodi baru ya, rekayasa perangkat lunak, rekayasa kecerdasan artifisial, dan inovasi digital. Nah, ini ada tiga prodi baru di ITS yang mulai dibuka melalui jalur SNBT. Di Fakultas Kedokteran Kesehatan, teknologi kedokteran ini baru dibuka tahun kemarin dan langsung tinggi keketatannya. S1 kedokteran baru dibuka tahun ini melalui jalur SNBT. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Ini yang tinggi DKV sama Menbis. Yang desain interior, desain produk, sama studi pembangunan ini sedang. Nah, yang tinggi adalah desain komunikasi visual dan manajemen bisnis. Sedangkan kalau yang vokasi itu yang tinggi ada D4 teknik sipil, kemudian disusul statistika bisnis ini sedang, sisanya rendah. Nah, ini teman-teman kalau kategori rendah itu berarti persaingannya kecil, artinya peluangnya tinggi. Nah, daftar ini paling tidak menjadi sebuah pertimbangan ya, di dalam nanti formasi memilih prodi, karena teman-teman nanti di dalam persyaratan itu ini ya, ketentuan program studi SNBT itu setiap siswa itu dapat memilih maksimal 4 prodi yang terdiri dari dua pilihan program akademik sarjana S1 dan dua pilihan program vokasi atau D3 dan D4. Artinya peluang untuk bisa lolos semakin tinggi karena pilihannya ada 4, bisa milih 4, dua dari S1, dua dari vokasi yaitu D3 dan D4. Nah, pilihan program studi 1 dan 2 itu bebas memilih di program apapun. Jika memilih 3 pilihan, minimal ada satu program vokasi. Jika memilih 4 pilihan, minimal ada 2 program vokasi. Minimal ada satu program vokasi diploma 3. Nah, jadi kalau hanya milih dua, itu dua-duanya boleh S1. Tapi kalau milih 3, salah satunya harus vokasi. Kalau milih 4, maka salah duanya adalah vokasi D3 dan D4. Nah, ini mungkin persyaratan-persyaratan umum ya, sama informasi terkait dengan keketatan prodi di ITS yang mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran peta persaingan untuk lolos di SNBT ITS tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.